Oh, 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 tirara, tirarara, tirara, tirarara, tirara, tirara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami dimanapun antum berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah. Langsung saja di video kali ini, untuk khususnya murid-murid kami di SMA Hufadz Darul Munir kelas 11, kita akan kembali belajar ilmu nahwu jilid yang kedua, ya. Dan sekarang sampai di halaman 80 untuk buku pegangan atau muqarrarnya. Tapi untuk di PDF silakan dicari dengan judul I'rabul Musanna. I'rab al-Musanna, menguraikan atau tanda baca di huruf terakhir daripada kata benda yang menunjukkan dua benda, ya. Jadi tanda bacanya jika dia berubah atau diubah oleh adanya pengubah, faktor-faktor perubah harokat akhirnya karena posisinya misalnya sebagai mubtada, khobar, majrur, didahului harful jar, atau sebagai pelaku atau sebagai objek. Itu bagaimana harokatnya kata benda yang menunjukkan dua benda. Seperti di sini sudah ada contoh, langsung saja. La'iba al-waladani. Sebelumnya kita flashback sebentar, ingat ya. Kemarin kita sudah mempelajari pembagian kata, ada tunggal, ada musanna. Yang kita bahas sekarang yaitu kata benda yang menunjukkan dua sesuatu atau dua benda. Itu tandanya adalah dengan alif dan nun atau iya dan nun. Ya, ini menunjukkan dua. Kitabun jadi kitabani. Nah, di sini ada al-waladani. Anak-anak dua anak itu telah bermain. Posisinya di sini, posisi dalam sebuah katanya di sini adalah sebagai pelaku atau fa'ilun. Ingat, fa'il atau pelaku itu marfu berharokat dhammah. Kalau kata bendanya tunggal, misalkan la'ibal waladu, al waladu ini tunggal, maka tandanya jelas karena tanda asal atau tanda asli daripada rafa itu adalah dhammah. Namun karena di sini dia ada alif dan nun, maka tanda rafa'nya bukan dengan dhammah. Jadi tanda i'rabnya, tanda rafa'nya di sini bukan dengan dhammah tapi dengan alif, ya. Jadi bisa kita katakan bahwa tanda i'rab, ya, bukan hanya tanda rafa itu bukan hanya dengan dhammah. Memang ini tanda aslinya. Tapi pernah kita singgung di kelas-kelas kita dulu bahwa dhammah, fathah, kemudian kasrah itu tanda asli. Bukan berarti tidak ada tanda lain untuk rafa, nasab dan jar. Ada yang mewakili, seperti untuk kata benda yang menunjukkan dua ini, dhammahnya, tanda rafa'nya diwakili atau digantikan oleh alif. Jadi kalau kita tanya al-waladani ini posisinya sebagai apa? Kita jawab alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah al-alif, yaitu huruf alif, bukan dhammah, bukan ini ya. Meskipun memang nun ini adalah huruf terakhir, tapi bukan di sini tanda rafa'nya atau tanda i'rab lainnya, bukan di sini tapi di sini. Kalau sedang marfu. Atau kita beri contoh lain. Kalau tadi kan marfu karena pelaku. Sekarang misalkan kita balik. Al-waladani la'iba. Fokus ke sininya. Al-waladani sebagai mubtada. Mubtada itu marfu. Kalau kata benda tunggal, tanda rafa'nya dengan dhammah. Tapi karena dia merupakan kata benda musanna, maka mubtada'nya mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Tanda rafa'nya adalah al-alif, ya, huruf alif. Sampai di situ paham? Jadi tanda rafa bagi isim musanna adalah alif, ya.
Sekali lagi bukan ini ya, meskipun ini memang huruf terakhir. Nomor 2, ra'aitu al-waladaini. Kalau tadi dalam kondisi rafa marfu ya. Karena sebagai pelaku di sini. Nah, sekarang sebagai maf'ul, tanda nasab. Harusnya tanda nasab objek itu kan fathah kalau kata bendanya tunggal. Nanti sini juga kasrah. Tapi karena ini adalah kata benda yang menunjukkan dua atau al-musanna, maka tandanya adalah dengan ya di sini ya. Nah, aku melihat dua anak itu, dua anak kecil. Kalau kita i'rab al-waladaini adalah maf'ulun bihi mansubun bil ya li'annahu musanna. Kalau tadi al-waladani fa'ilun marfu'un bil alif li'annahu musanna, karena dia musanna. Oke, sampai sini paham ya? Ini objek. Objek itu harusnya fathah, tapi karena dia musanna menjadi dengan ya tandanya. Jadi ya ini mewakili fathah. Kemudian yang ketiga, a'taitu al-qurata li al-waladaini. Di sini ada harful jar. Kalau ada harful jar berarti ada isim, ada kata benda yang majrurnya yaitu al-waladaini ini. Nah, lihat tanda jernya kalau kata benda tunggal itu kan lil waladi dengan kasrah, tapi karena dia musanna maka dengan iya ini ya. Ini tanda nasabnya. Kalau kita i'rab al-waladaini adalah ismun majrurun wa alamatu jarrihi, bukan al-kasrah tapi al-ya. Nah, bisa kita simpulkan teman-teman sekalian seperti di halaman 81-nya kita baca kaidahnya. Yurfa'ul musanna bil alif wa yunsabu wa yujarru bil ya. Kata benda yang menunjukkan dua yaitu al-musanna, tanda rafa'nya adalah dengan alif, sedangkan tanda mansub dan tanda majrurnya atau nasab dan jarnya dengan ya. Yang berbeda hanya ini dengan alif. Ini dengan ya sama. Jadi yang mansub dan majrur sama-sama dengan ya. Paham tum? Oke, segitu saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Diulang-ulang saja videonya. Mohon maaf kalau ada keterangan yang kurang dapat dipahami, kata-kata yang agak belibet mungkin. Silakan ditanyakan lagi atau diputar-putar ulang videonya. Kalau masih kurang jelas juga tanyakan di kolom komentar atau kirim di pesan WhatsApp. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.